Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa berjumpa pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah. Dan tidak lupa salawat beserta salam kita tuturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan kajian taklim kita ya setiap pagi harinya ya dari hari Senin sampai hari Sabtu ini ya. Sebelum itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ya memakai wangi-wangian sebelum melakukan ibadah. Ya, ini adalah termasuk ibadah. Belajar ilmu itu adalah termasuk ibadah. Ya, di sini kita mempunyai parfum yaitu parfum Jawara Kasturi. Sekarang saya akan memakainya. Ini masya Allah banget ya wanginya. Salah satu wangi-wangian surga itu adalah wangi kasturi ya. Ayo di order segera, diberi segera hanya di Jawara Kasturi. Nah, ini parfumnya bagus, wangi banget. Rekomendasi banget nih parfum. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ya, yang dimana sebelumnya telah dibahas pembahasan kitab Ihya Ulumuddin ya, halaman ke-28, melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalbaghi lil jahili ay yaskuta ala jahlihi wala lil alimi ay yaskuta ala ilmihi. Artinya, tidak seyokya bagi orang bodoh diam atas kebodohannya, dan tidak seyokya atas orang yang berilmu untuk diam atas ilmunya. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, huduru majlisi alimin afdalu min salati alfi raka'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Faqila ya Rasulullah wa min qiraatil Qur'an Faqala sallallahu alaihi wasallam wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Artinya, menghadiri majelis orang alim itu adalah lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ya, menjenguk 1000 orang sakit dan menghadiri 1000 jenazah. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, dan dari membaca Al-Quran, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah Al-Quran itu bermanfaat kecuali dengan ilmu? Beliau alaihissalam bersabda, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyahya bihil islam fabainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidatun. Yang artinya ya, barang siapa didatangi kematian di mana ia sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, ya maka antara ia dan para nabi di surga adalah satu derajat atau tingkatan. Adapun asar, ya asar itu kata-kata sahabat. Ya, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya rendahkan penuntut ilmu dan saya muliakan sesuatu yang dituntutnya, ya menuntut ilmu. Demikian juga ya Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah berkata, saya tidak pernah melihat orang seperti Ibnu Abbas. Ya, apabila saya melihatnya, maka saya melihat orang yang wajahnya paling tampan. Gitu. Dan apabila ia berbicara, maka ia orang yang paling lancar lidahnya. Dan apabila ia memberi fatwa, maka ia orang yang paling banyak ilmunya. Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, saya heran terhadap orang yang tidak menuntut ilmu. Bagaimanakah ia mengajak dirinya kepada kemuliaan? Sebagian hukama berkata, sesungguhnya saya tidak sayang kepada orang-orang seperti sayangku kepada salah satu dari dua orang, yaitu seorang yang mempelajari ilmu namun ia tidak paham, dan seorang yang memahami ilmu namun ia tidak menuntutnya.
Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, sungguh saya belajar satu masalah lebih saya sukai daripada mendirikan malam atau sholat sunat di malam hari. Dan ia berkata juga, orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu itu adalah dua sekutu dalam kebaikan, sedangkan seluruh manusia lainnya adalah dungu, ya, tidak ada kebaikan padanya. Dan ia berkata juga, jadilah orang pandai atau orang belajar atau orang yang mendengarkan ilmu, dan jangan kamu menjadi orang yang keempat, maka kamu binasa. Atau berkata, majelis ilmu itu menghapus 70 majelis dari majelis yang lahan atau sia-sia. Umar radhiyallahu anhu berkata, kematian 1000 abid, ya, atau ahli ibadah yang mendirikan malam dan puasa di siang hari adalah lebih ringan daripada kematian seorang alim yang mengetahui apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi'i berkata, menuntut ilmu itu adalah lebih utama daripada sholat sunnah. Ibnu Abdul Hakam rahimahullah berkata, saya di sisi Malik belajar ilmu, lalu masuk waktu zuhur, lalu saya kumpulkan kitab-kitab untuk sholat. Maka ia berkata, hal ini apa yang kamu bangkit kepadanya tidaklah lebih utama daripada apa yang kamu ada padanya apabila niat itu benar. Abu Ad-Darda berkata, barang siapa memandang bahwa mencari ilmu atau menuntut ilmu itu tidak termasuk jihad, maka ia adalah orang yang telah berkurang pendapat dan akalnya. Kemudian kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Ya, tadi keutamaan belajar, sekarang adalah keutamaan mengajar. Adapun ayat-ayat, ya, maka firman Allah Azza wa Jalla, ya, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, ya, supaya mereka itu tidak menjaga dirinya, itu dapat menjaga dirinya. Yang dimaksudkan adalah mengajar dan memberi petunjuk firman Allah Ta'ala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, ya, liyubayyinahu lin-nasi wa la yaktumuna. Artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Firman itu mewajibkan untuk mengajar. Ya, tadi keterangannya adalah firman yang sebelumnya ini itu adalah untuk mewajibkan untuk mengajarkan ilmu kepada orang-orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'malun. Wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ini menunjukkan, ya, haramnya menyembunyikan ilmu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai saksi, wa may yaktumuha fa innahu asimun qalbuh. Wa may yaktumuha fa innahu asimun qalbuh. Artinya, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Nabi SAW bersabda, ya, ma atallahu aliman ilman illa wa akhadha alaihi minal misaqi ma akhadha 'alan nabiyyina ayyubayyinuhu lin-nasi wa la yaktumuhu. Artinya, Allah tidaklah memberikan ilmu kepada seorang alim, ya, melainkan Allah mengambil janji atasnya seperti apa yang diambilnya dari para nabi, yaitu agar mereka menerangkannya kepada manusia, ya, dan tidak menyembunyikan ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qalam mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Artinya, ya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengajarkan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang artinya, serulah semua manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah,
perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, ya, dan pelajaran yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'allimuhumul kitaba wal hikmata," yang artinya dan dia mengajari mereka Alkitab, ya, Al-Qur'an dan hikmah. Surat Al-Baqarah. Adapun hadis-hadis, ya, maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muaz ke Yaman. Ya, hadisnya yang berbunyi, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Artinya, sungguh Allah memberi petunjuk kepada seorang karena kamu adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Baiklah, mungkin sampai sini pembahasan kitab Al-Ihya Ulumuddin, ya, pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan jangan lupa di order parfum Jawara Kasturinya. Ya, ini rekomendasi sekali. Ya, baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.